Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan ketan jadul. Namanya kue ketan serundeng ya, tapi aku kemas dengan bentuk yang berbeda. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu untuk bumbu yang dihaluskan. Ada 4 siung merah, 5 siung putih, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh ketumbar bubuk, kemudian 1 sendok teh kaldu jamur, lalu juga 2 buah cabai rawit. Kemudian aku haluskan. Setelah halus, kemudian tambahkan lagi 50 gram gula jawa, haluskan kembali. Lalu siapkan 100 gram kelapa parut. Ini yang setengah muda ya. Kemudian masukkan untuk bumbu yang dihaluskan. Jadi di sini aku membuat untuk serundengnya itu serundeng basah, bukan serundeng kering. Nah, kemudian akan aku uleni atau akan aku campur, jangan diuleni ya, nanti air kelapanya keluar, jadi dicampur aja hingga tercampur rata. Kemudian di sini siapkan wajan. Kemudian gunakan api yang sedang aja, cenderung kecil ya. Lalu masak kelapa parut ini hingga setengah kering, jadi jangan terlalu kering. Aku memang menginginkan serundengnya ini yang basah. Kalau kalian suka serundeng yang kering, boleh ya memasaknya hingga mengering. Oke, nah setelah setengah mengering seperti ini, kemudian angkat. Lalu sisihkan dan tunggu hingga dingin. Nah, kemudian di sini aku akan siapkan untuk 200 gram beras ketan. Ini udah aku rendam ya selama 2 jam. Masukkan ke dalam loyang seperti ini atau langsung aja dituang di atas angsang ya. Kemudian tambahkan daun pandan, kukus selama 10 menit. Nah, setelah dikukus selama 10 menit, kemudian angkat. Sisihkan daun pandannya terlebih dahulu, masukkan 100 ml air panas. Untuk air panasnya itu sedikit demi sedikit ya. Kemudian tambahkan 80 gram kelapa parut, ini setengah muda juga. Lalu juga 1 sendok teh garam. Lalu aduk-aduk, ini namanya diaron ya kalau di Jawa. Nah, kalau sudah diaduk seperti ini, masukkan kembali untuk daun pandannya. Kemudian kukus kembali sampai matang, kurang lebih waktunya 20 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dan sudah matang seperti ini, kemudian akan aku aduk terlebih dahulu. Baru setelah itu akan aku tumbuk ya, akan aku haluskan supaya teksturnya itu menjadi seperti jadah kalau bahasa Jawa, mungkin kalau bahasa nasional namanya uli ya. Nah, kalau sudah ditumbuk, jadi menumbuknya selagi masih panas supaya gampang aja, cepat halusnya. Kemudian akan aku tempatkan di dalam loyang. Untuk loyangnya di sini aku menggunakan ukuran 20 x 20 cm ya, yang aku alasi dengan menggunakan kertas baking paper. Kemudian ratakan hingga merata di bagian permukaannya. Nah, kemarin ada yang bertanya apakah kalau menggunakan kertas baking paper itu tidak nempel-nempel untuk beras ketannya. Di sini aku jawab ya, kalau menggunakan kertas baking paper itu tidak akan menempel. Lain kalau kalian menggunakan kertas roti. Nah, kalau kertas roti itu sebaiknya diolesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur supaya tidak nempel. Karena kalau kertas baking paper itu permukaannya sudah licin ya, sudah seperti ada lapisan minyaknya, jadi aman, tidak akan lengket. Oke, setelah merata seperti ini, kemudian akan aku keluarkan dari loyang. Kemudian akan aku potong bagi menjadi 4 bagian yang sama.
Kemudian ambil untuk serundeng basahnya, kemudian padatkan ya, bikin bentuk lonjong. Lalu untuk ketannya digulung. Nah, kalau kalian menggunakan serundeng kering, boleh ditaburkan ya di atas permukaannya, karena aku lebih suka yang serundeng basah, jadi ini aku padatkan dan diletakkan di bagian tengahnya aja. Oke, setelah digulung seperti ini, kemudian akan aku bagi menjadi dua ya, dipotong aja. Kalau menggunakan pisau, lapisi pisaunya itu dengan menggunakan plastik, supaya tidak nempel di pisau nanti ketannya. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Aku contohkan sekali lagi ya. Ambil serundeng basahnya, kemudian letakkan di bagian tengah, lalu gulung untuk ketan uli atau jadah ya. Kalau di Jawa itu namanya jadah. Nah, sesudah itu dibagi atau dipotong menjadi dua, supaya lebih kecil aja. Kalau nggak dipotong kan terlalu kepanjangan ya, kurang cantik tentunya. Oke, nah setelah itu siapkan plastik ukuran 8x18 yang sudah ada perekatnya ya. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan potongan daun pandan sebagai pemanis aja. Kemudian akan aku bungkus dengan menggunakan plastik, supaya kalau yang makan itu tidak lengket di tangannya. Jadi ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Mungkin sebagai pengganti lemper juga bisa. Gunakan ketan serundeng. Untuk harga jualnya sendiri, ini bisa dijual harga 2.500 sampai 3.000-an. Nah, seperti ini ya hasilnya. Sangat cantik dan juga beda tampilannya daripada ketan serundeng pada umumnya. Bisa juga dimasukkan ke dalam mika seperti ini, supaya lebih manis ya saat menjual. Paketan isi 4 juga bisa ya seperti ini. Kemudian supaya nanti lebih terlihat cantik, boleh kalian tambahkan dengan stiker label daripada bakery kalian. Nah, untuk ketahanan daripada kue ketan serundeng ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja, karena kan kita menggunakan tambahan kelapa parut ya. Jangan terlalu lama karena nanti takutnya akan basi. Oke, demikian ya untuk resepku kali ini, cara pembuatan jajanan jadul ketan serundeng ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.